Biar ada penasihat hukumnya dulu. Gimana? Apa ini dulu? Ya. Iya, iya saya dulu. Saya dulu Pak. Saya. Ada Convoys nih. Oh, Convoys ngobrol. Algor kan. Udah keren-keren ya. Ini aku megang ini sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi Ibu Ripka Ciptaning ngasih tanggapan ke saya, ini Pak Hasto baik banget, semua pertanyaan dijawab. Ya buat saya karena ini adalah tanggung jawab saya sebagai warga negara. Meskipun banyak yang disampaikan tadi, itu adalah bukan percakapan saya. Itu adalah WA-WA yang saya ketahui melalui persidangan. Baik pada tahun 2020 maupun sekarang. Nah, sehingga terhadap segala hal yang disampaikan dari keterangan saksi-saksi, sejak awal saya tidak mengetahui adanya suap, kemudian ada dana operasional, nama-nama saya sering dipakai oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan dalam fakta persidangan, baik dari saudara Doni Tri Istiqomah maupun Saiful Bahri yang tadi banyak dibahas dalam persidangan, itu adalah upaya mereka berdua, mereka yang meng-create segala sesuatunya termasuk dana operasional tersebut. Namun karena tanggung jawab saya sebagai warga negara, ya pertanyaan dari JPU saya jawab, meskipun itu adalah percakapan dari orang lain yang tidak saya ketahui dan baru saya ketahui pada saat persidangan ini. Terima kasih. Silakan. Ya. Tambahan. Ya, kawan-kawan, bahwa persidangan hari ini sekaligus juga menjelaskan posisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika mengajukan fatwa pada Mahkamah Agung karena terjadi kekosongan hukum. Karena apa? Karena ada yang meninggal. Jadi karena Pak Kemas meninggal, tentunya kami mengalami kekosongan hukum sehingga kami mengajukan judicial review ke Mahkamah. Tentunya ini adalah hak konstitusional dari setiap partai politik dan kami menempuh jalur hukum. Jadi itu sudah clear ya. Yang kedua, ini juga memperkuat keterangan dari Pak Hasto Kristianto, memperkuat dengan keterangan saksi yang lainnya dari saksi-saksi kunci yang dihadirkan oleh penuntut umum seperti Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, kemudian Kusnadi, kemudian Tio. Yang ingin kita sampaikan sekali lagi kepada publik bahwa uang suap, sumber uang suap itu dari Harun Masiku. Kemudian tidak terjadi obstruction of justice. Karena apa? Contohnya yang disampaikan oleh saksi kunci bernama Nur Hasan, yang dimaksud dengan bapak yang menyuruh untuk menenggelamkan HP pada peristiwa 2019 itu bukan Mas Hasto Kristianto, melainkan dua orang tegap yang datang minta untuk kantor tersebut ditenggelamkan pada peristiwa 2020. Kemudian juga sudah disampaikan oleh Kusnadi bahwa HP bukan HP yang ditenggelamkan. Peristiwa di 6 Juni 2024 itu adalah pakaian melarung. Nanti hal-hal seperti ini akan kita tanyakan. Jadi teman-teman, dari persidangan yang sudah berjalan, ini persidangan ke-18 ya, bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan Pak Hasto terlibat dalam kasus suap maupun perintangan penyidikan. Jadi sudah selayaknya tanpa mendahului majelis hakim, maka kami berharap bahwa Pak Hasto bisa dibebaskan dari semua tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kami minta dukungan dari publik. Terima kasih. Ini diketahui nggak sih kemudian berbincang dengan Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah di percakapan tadi? Saya pikir itu harusnya digali oleh KPK ya pada peristiwa 2019. Tapi itu kan tidak pernah terungkap pada persidangan nomor 18, nomor 28, 5 tahun yang lalu. Itu kan pembuktiannya harusnya dari KPK. Jadi banyak hal yang aneh, ganjil, tiba-tiba melompat, tiba-tiba Mas Hasto yang dijadikan tersangka kemudian disidangkan. Ya, sebelumnya publik sudah tahu bahwa ini muatan politiknya sangat tinggi ketika sikap-sikap kritis yang disampaikan oleh Mas Hasto Kristianto sebagai sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke, terima kasih. Saya kira begini, yang perlu saya tambahkan ya, bahwa pemeriksaan terhadap
Mas Hasto hari ini, penuntut umum tidak bisa menunjukkan bukti atau membuktikan bahwa ada perbuatan obstruction of justice. Bahkan menurut hemat saya tadi belum ditanyakan oleh penuntut umum. Mungkin orang lain nanti yang lain lagi akan menanyakan itu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tadi masih berkisar mencoba, yang kata salah seorang JPU tadi, untuk memeriksa kejujuran dari Mas Hasto. Padahal apa yang dia anggap sebagai upaya mencari kejujuran adalah masalah yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Itu yang jadi problem pokok. Ya. Karena saudara-saudara mesti ingat, komunikasi kalau betul ada yang Mas Hasto katakan tadi, komunikasi dengan Wahyu yang ditunjukkan oleh JPU itu tadi adalah tahun 2017 dan 2018. Nah, sementara yang diperkarakan ini terkait dengan pileg tahun 2019. Ya. Jadi bagaimana bisa komunikasi itu tadi dianggap sebagai persiapan untuk melakukan suap menyuap? Ini nggak masuk di akal. Itu pertama yang mesti kita lihat secara baik. Kemudian yang kedua, yang juga mesti dilihat secara baik, keterangan para saksi-saksi yang lalu, apakah itu Saiful atau juga Doni Triistiqomah, begitu juga Tio, mereka semua menyatakan bahwa urusan uang itu bukan urusan Mas Hasto. Dan mereka tidak pernah bicara tentang uang suap kepada Wahyu Setiawan. Itu lebih sebagai sikap kreatif yang ditunjukkan oleh Saiful dan tentu saja dengan Tio yang atas pengetahuan Doni. Tentu mereka bertiga yang tahu tentang itu. Apalagi misalnya tadi ditanya soal geser atau mengenai biaya 1,5 miliar. Ini kan semuanya itu kan percakapan di antara mereka, tidak ada secara langsung berhubungan dengan Mas Hasto. Satu-satunya yang disampaikan kepada Mas Hasto tadi adalah laporan Saiful mengenai uang 850. Apakah ini uang atau beras atau batu bata atau buku? Kita nggak tahu. Bisa juga geser badan dan seterusnya. Tetapi sekali lagi bahwa pernyataan-pernyataan yang tidak jelas dari Saiful maupun dari Doni itu tidak bisa ditafsirkan bahwa itu adalah terkait dengan suap menyuap. Ya, terutama suap yang sudah diterima oleh Wahyu sebesar 19.000 Singapura dolar. Ya. Dan itu kan tidak pernah kita ketahui uang 19.000 itu dari mana, kapan itu diperoleh, apakah itu sesuai dengan percakapan dari Saiful dan Doni yang dia terima uang dari Kusnadi yang dititipkan sebagai titipan dari Harun Masiku. Kan mestinya dilihat seperti itu, tidak bisa dilihat bahwa karena uang diterima dari Kusnadi maka uang itu berasal dari Pak Hasto. Ya, saya kira ini mari kita coba cermati sama-sama, jangan sampai kita dijebak dengan opini sesat yang hanya sekedar mau menjatuhkan kredibilitas orang dan kredibilitas partai. Apalagi ini lebih banyak urusannya dengan politik. Dan jangan lupa, persoalan politik kita sekarang ini bukan persoalan biasa-biasa saja, tetapi adalah persoalan besar yang akan menentukan masa depan kita semua. Jadi sehingga jangan sampai kawan-kawan terkecoh dengan cara-cara semacam yang dilakukan oleh penuntut umum tadi, terutama untuk mempengaruhi pendapat publik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ayo.